Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Saudara pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup manusia di dunia ini panggilan Tuhan. Allah memanggil kita untuk apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, menyembahlah engkau semua kepada Tuhanmu, kepada Allah yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang telah Allah ciptakan sebelum Rasul, sebelum Nabi Muhammad. Diciptakan kita sebagai manusia la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang takwa, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa terdiri daripada 4 huruf. Ta diambil dari kalimat tawadu. Man tawadu arfa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, merendahkan diri kepada Allah, bukan rendah diri, merendahkan diri kepada Sang Pencipta, maka Allah akan mengangkat darajat. Wa man takabbara wa du'ahullah. Dan barang siapa yang takabur, yang meninggikan diri, maka Allah akan menjatuhkan, merendahkan martabatnya. Apa takabur? Takabur adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, tidak mau diberi nasihat kebenaran, tidak mau melaksanakan ibadah, enggan melaksanakan kebaikan, semuanya ditolak. Itu takabur. Wa ghamtun nasi, menghina manusia, mengejek manusia, mengolok-olok manusia. Akibat daripada sifat-sifat takabur yang terpatri di hati kita, maka Rasul menghimbau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min ibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dalam sifat ketakaburan. Menghina manusia dan menolak kebenaran adalah sifat takabur yang tidak mungkin dimasukkan, mendengarkan bahwa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan hati kita sifat tawadu, merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada sesama manusia. Jangan karena harta yang mewah, yang banyak, sehingga harta menunjukkan diri sombong terhadap orang lain. Harta yang kita miliki sekedar titipan,
hanya hak pakai, bukan berarti hak milik. Kemudian yang kedua, saudara, qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, menerima ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan. Miskin, kita sabar. Kaya, kita syukur. Terimalah apa yang telah Allah berikan dari harta, dari keluarga kita. Karena kesemuanya itu hanya sebatas titipan. Suatu saat titipan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan, akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diambil kembali oleh pemiliknya. Sifat qanaah. Bagaimana cara untuk mencapai sifat qanaah ini? Harus memiliki jiwa ikhlas, bersih hati. Bagaimana untuk mencapai jiwa ikhlas? Memiliki sifat kesabaran. Kesabaran dan keikhlasan adalah bisa dimiliki, harus bisa memunculkan keimanan di hati. Bagaimana cara untuk kita memunculkan keimanan? Harus kita memiliki ilmu agama. Bagaimana cara untuk mencapai ilmu agama? Seringlah berkumpul, mendekati para alim ulama, para guru agama, dan para kiai. Saudara pemirsa yang berbahagia, ini sifat qanaah. Karena sifat qanaah ini bisa menahan sifat emosi, bisa menghilangkan rasa iri dan dengki dengan orang lain. Muncul di hati sifat iri, muncul di hati sifat dengki, sifat zalim, karena hilangnya rasa sifat qanaah yang ada di dalam hati kita. Saudara pemirsa hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, sifat ini wara. Berhati-hati hidup ini, jaga diri, waspada diri. Wara, berhati-hati dari sifat, dari barang-barang yang haram, apalagi yang syubhat, yang tidak tentu halal dan haramnya. Secara umum wara ini tindak tanduk perbuatan, kita harus waspada diri. Perkataan harus jaga diri. Selalu kita menjaga dan memelihara perkataan dan perbuatan. Terutama harus menjaga hati, karena hati merupakan pusat sentral. Apabila hati ini baik, akan baik seluruh anggota. Apabila hati ini tidak baik, akan tidak baiklah seluruh anggota. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang keempat, huruf ya dari kalimat takwa adalah yakin. Nah, untuk mencapai sifat yakin, tingkat yakin, tidak semudah membalik telapak tangan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menyembahlah kamu kepada Tuhanmu, panggillah Tuhanmu, sembahlah Allah yang telah menciptakan kita, sujud dan rukuklah, doa dan sembahyanglah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan, sampai datang keyakinan. Yakin bertemu dengan Allah dan yakin kembali kepadanya. Sudah berapa banyak manusia-manusia yang telah Allah panggil kembali kepadanya. Ini sebuah keyakinan. Untuk mencapai keyakinan ini harus kita memiliki sifat iman, percaya langit terbentang sebagai atap, dihiasi dengan bulan, bintang, matahari. Matahari yang berjalan, siapa yang menjalankan? Bulan yang berjalan, siapa yang menjalankan? Bintang yang berjalan berkedap-kedip, siapa yang menjalankan?
Hujan dari atas langit turun ke bumi, disimpan di mana airnya, siapa yang menurunkan? Bumi sebagai lantai, dipijak dan diinjak oleh kita. Tumbuh pohon-pohon di atas bumi, buahnya dimakan oleh manusia, siapa yang menumbuhkan? Air lautan bergelombang, dia berzikir kepada Allah, siapa yang menggelombangkan? Angin kencang meniup terhadap diri kita, bergoyanglah pohon, siapa yang menggoyangkan? Semua ini tentu ada di balik kegiatan-kegiatan makhluk yang bergoyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita percayai. Keluarga kita yang hidup, siapa yang menghidupkan? Asal mula kita tidak punya anak, kemudian punya anak, siapa yang memberikan? Kita yang dimakan setiap hari ini, siapa yang memberikan? Nah, muncullah bahwa semua di balik usaha tentu ada yang memberikan. Ini harus kita percayai. Percaya kepada Allah yang telah menciptakan kita ini akan berjalan, akan muncul, akan terpatri di hati kita kalau kita punya ilmu. Maka wajiblah manusia, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib menuntut ilmu agama bagi orang laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita lahir sampai kita menemukan ajal, menemukan kematian, menemukan lubang. Artinya apa? Karena ilmu ini sebagai alat untuk menemukan segala sesuatu. Hidup tanpa ilmu ibaratkan pohon tanpa buah, apa arti dalam perjalanan hidup? Pemirsa yang berbahagia, maka wajiblah kita dari masa kini belajar ilmu sampai masa remaja, masa tua. Keluarga kita, anak kita. Karena dengan ilmu bisa memilih dan memilah. Memilih yang baik, memilih menjauhkan yang buruk. Jadi ilmulah sebagai kunci utama. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, ini sebuah kunci sukses untuk menemukan, meningkatkan keimanan dan meningkatkan suatu keyakinan bahwa kita harus belajar membaca, belajar meneliti. Begitu kita sudah memiliki rasa takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi manusia yang takwa, Allah berjanji al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, takut menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Hidup kita sementara, hidup kita hanya satu kali. Bekal dunia dan akhirat, tanamkan rasa takwa. Saudara pemirsa, inilah sekedar episode yang pertama sebagai nasihat dan pesan untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.